Aku masih ingat jelas hari itu. Aku datang ke kantor suamiku hanya dengan mengenakan kemeja putih sederhana dan sepatu yang sudah kupakai bertahun-tahun. Belum sempat duduk, seorang wanita berpenampilan mewah menghampiriku. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum sinis. Mau melamar kerja di sini? Aku mengangguk pelan. Dia langsung tertawa keras di depan semua karyawan. Lihat bajunya. Perempuan kampung begini mau kerja di kantor elit. Seluruh ruangan ikut menoleh kepadaku. Ada yang tersenyum. Ada yang menahan tawa. Ada juga yang pura-pura sibuk. Aku hanya diam. Aku tidak marah. Aku tidak membalas. Karena aku tahu, orang yang suka merendahkan orang lain biasanya belum tahu siapa yang sedang dihadapinya. Beberapa menit kemudian, wanita itu mengambil ponselku, lalu berkata dengan nada mengejek, "Kalau memang hebat, telepon saja keluargamu." Aku tersenyum. Kubuka daftar kontak, lalu menelepon satu orang. "Ayah." Hanya satu kata itu yang keluar dari mulutku. Kurang dari 10 menit kemudian, puluhan mobil hitam berhenti di depan kantor. Dan wanita yang tadi memanggilku, perempuan kampung, mendadak kehilangan senyum di wajahnya. Kalau kalian dihina seperti itu di depan banyak orang, apa kalian akan langsung membalas? Atau memilih diam sampai waktunya tiba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tulis dulu nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Lalu jawab pertanyaan ini. Kalau kalian dihina sebagai orang kampung di depan banyak orang, apa yang akan kalian lakukan? Diam, membalas, atau membuktikan dengan tindakan? Namaku Nadia. Kalau ada yang bertanya kapan harga diriku benar-benar diuji, jawabanku bukan saat aku menikah. Bukan juga saat ekonomi kami sedang sulit, melainkan pada hari ketika aku dihina habis-habisan di kantor tempat suamiku bekerja. Ironisnya, orang yang menghancurkan harga diriku bukan orang asing, melainkan perempuan yang diam-diam sangat dekat dengan suamiku. Dan yang paling menyakitkan, saat itu suamiku sendiri belum tahu kalau perempuan yang sedang dihina di depan seluruh kantor adalah istrinya. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahku seorang petani. Begitulah yang selalu kukatakan kepada siapapun. Aku tidak pernah suka membanggakan keluarga. Bagiku, nilai seseorang bukan ditentukan oleh seberapa kaya keluarganya, melainkan oleh bagaimana dia memperlakukan orang lain. Itulah didikan ayah sejak aku kecil. Beliau selalu berkata, "Nak, padi yang semakin berisi akan semakin menunduk. Jangan pernah menjadi orang yang tinggi hati." Kalimat itu selalu kuingat. Bahkan sampai hari ini. Aku menikah dengan Arga 5 tahun yang lalu. Awalnya hidup kami sederhana. Kami membangun semuanya dari nol. Aku membantu Arga ketika ia belum memiliki apa-apa. Aku rela menjual perhiasan pemberian ibuku agar Arga bisa membuka usaha konsultan properti. Aku tidak pernah menyesal. Karena saat itu, aku percaya kami sedang membangun mimpi bersama. Alhamdulillah, usaha Arga berkembang sangat pesat. 2 tahun kemudian, perusahaannya sudah memiliki kantor sendiri. Jumlah karyawannya hampir 100 orang. Aku ikut bahagia melihatnya sukses. Namun, seiring bertambah besarnya perusahaan, Arga mulai semakin sibuk. Pulang larut malam, sering keluar kota. Telepon pun semakin jarang. Aku berusaha memahami. Ku pikir,
Semua itu demi masa depan keluarga kami. Suatu malam, saat kami makan malam bersama, aku berkata pelan, "Mas." "Iya." "Di kantor masih butuh orang bagian administrasi ya?" Arga mengangguk. "Iya." "Kenapa?" Aku tersenyum. "Nggak apa-apa. Cuma nanya." Padahal, sejak beberapa minggu sebelumnya aku sudah memiliki rencana. Aku ingin melamar pekerjaan di kantornya. Bukan karena aku membutuhkan pekerjaan. Usaha online kecilku masih berjalan. Aku hanya ingin kembali lebih dekat dengan suamiku. Aku ingin merasakan dunianya. Siapa tahu, dengan bekerja bersama, kami bisa kembali seperti dulu. Aku bahkan sengaja tidak memberitahu Arga. Aku ingin memberikan kejutan. Kubayangkan dia akan tersenyum bangga melihat istrinya datang membawa berkas lamaran. Sayangnya, kenyataan sama sekali tidak seindah bayanganku. Pagi itu, aku mengenakan kemeja putih sederhana, celana kain hitam, sepatu yang sudah kupakai hampir 3 tahun. Aku tidak memakai tas bermerek. Tidak memakai perhiasan mencolok. Hanya cincin pernikahan yang masih melingkar di jari manisku. Aku melihat diriku di cermin. Sederhana, tapi rapi. Aku tersenyum kecil. Semoga hari ini berjalan lancar. Aku mencium tangan ayah yang sedang berkunjung ke rumah. Beliau hanya berpesan, "Jaga sikapmu dimanapun kamu berada." Aku mengangguk. "Insya Allah, yah." Sesampainya di kantor Arga, aku langsung terpukau. Gedungnya jauh lebih megah dibanding terakhir kali aku datang saat peresmian. Lobinya dipenuhi marmer. Lampu kristal menggantung indah. Karyawan lalu lalang mengenakan pakaian formal. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku bangga. Mas Arga benar-benar berhasil. Aku menuju meja resepsionis. "Selamat pagi." "Pagi, Bu. Saya mau menyerahkan lamaran kerja." Resepsionis tersenyum ramah. "Silakan duduk sebentar ya, Bu." Aku mengangguk. Baru saja aku duduk, terdengar suara langkah sepatu hak tinggi mendekat. Tok, tok, tok. Aku menoleh. Seorang wanita berusia sekitar 30 tahun berjalan dengan penuh percaya diri. Rambutnya tertata rapi. Tas mewah menggantung di bahunya. Parfum yang dipakainya tercium sangat menyengat. Dia berhenti tepat di depanku. Lalu menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya membuatku tidak nyaman. "Kamu," katanya sambil menyilangkan tangan. "Iya." "Mau apa di sini?" Aku menjawab sopan. "Saya mau melamar kerja." Dia tertawa kecil. "Melamar kerja?" "Iya." "Di sini?" Aku mengangguk. "Iya." Dia kembali melihat pakaianku, lalu tersenyum sinis. "Tahu nggak? Perusahaan ini bukan tempat sembarangan orang." Aku masih berusaha tersenyum. "Saya hanya ingin mencoba." Dia mendekat, lalu berkata cukup keras hingga beberapa karyawan mulai memperhatikan. "Coba lihat dirimu di kaca. Apa menurutmu? Perempuan kampung seperti kamu pantas kerja di kantor ini." Kalimat itu membuat seluruh lobi mendadak sunyi. Beberapa orang mulai melirik ke arahku. Ada yang berbisik. Ada yang tersenyum tipis. Dadaku terasa sesak. Namun aku tetap menahan diri. Aku tidak ingin membuat keributan. Aku hanya berkata pelan, "Maaf, Mbak. Saya datang untuk melamar. Bukan untuk bertengkar." Namun wanita itu justru tertawa lebih keras. "Melamar? Dengan baju murahan begitu? Lihat sepatumu. Lihat tasmu. Kamu benar-benar perempuan kampung.
Beberapa karyawan mulai ikut tersenyum. Tanganku mengepal pelan. Air mataku hampir jatuh. Namun aku mengingat pesan ayah. Jangan membalas kesombongan dengan kesombongan. Aku menarik napas panjang. Tetap memilih diam. Aku belum tahu bahwa wanita yang sedang mempermalukanku itu bukan hanya rekan kerja suamiku, melainkan perempuan yang selama ini diam-diam mengaku kepada semua orang bahwa dialah wanita paling dekat dengan suamiku. Dan penghinaan yang baru saja dimulainya akan menjadi awal dari terbongkarnya sebuah pengkhianatan yang selama ini tidak pernah kusadari. Pelakor mulai mempermalukanku. Aku masih berdiri di depan meja resepsionis. Seluruh lobi kini terasa begitu sunyi. Semua mata mengarah kepadaku. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Ada yang kasihan, ada yang penasaran. Namun tidak sedikit yang justru menikmati saat-saat ketika aku dipermalukan. Sementara perempuan itu masih berdiri tepat di depanku. Dengan senyum sinis yang membuat dadaku semakin sesak. Dia melipat kedua tangannya di depan dada. Namamu siapa? Aku menjawab pelan. Nadia. Dia mengangguk kecil. Lulusan mana? Universitas Negeri Semarang. Dia kembali tertawa. Lulusan bagus. Tapi sayang penampilannya nggak mendukung. Beberapa karyawan yang berdiri di dekat pintu mulai saling pandang. Aku hanya menarik napas panjang. Aku datang mencari pekerjaan, bukan mencari musuh. Aku Rani, katanya sambil mengulurkan kartu namanya. Aku menerimanya dengan sopan. Di kartu itu tertulis, Rani Prameswari Senior Executive Manager. Aku mengangguk pelan. Salam kenal. Dia justru menatapku semakin meremehkan. Kamu tahu nggak? Standar perusahaan ini tinggi. Aku tersenyum kecil. Itulah kenapa saya datang melamar. Dia mendekat hingga jarak wajah kami sangat dekat. Perusahaan ini bukan tempat orang kampung cari peruntungan. Kalimat itu membuatku mulai sulit menahan emosi. Namun aku tetap memilih diam. Resepsionis yang sejak tadi memperhatikan akhirnya berkata pelan. Bu Rani, berkas lamaran ibu ini sudah dijadwalkan HRD. Belum sempat dia selesai berbicara, Rani langsung memotong. Nggak usah. Resepsionis terlihat bingung. Tapi, Bu, aku bilang nggak usah. Buang saja. Aku langsung menoleh. Maaf. Rani tersenyum sinis. Lamaranmu nggak akan pernah diproses. Aku menggenggam map berisi berkas lamaran. Kenapa? Karena aku yang menentukan siapa yang layak bekerja di sini. Aku mulai merasa ada yang aneh. Seingatku, Arga pernah bercerita kalau proses rekrutmen dilakukan oleh HRD. Bukan oleh seorang manajer. Aku berkata pelan. Bukankah yang menentukan HRD? Dia langsung tersenyum mengejek. Kamu banyak tanya ya. Aku orang kepercayaan Pak Arga. Kalimat itu membuatku membeku. Orang kepercayaan Arga? Aku berusaha tetap tenang. Oh begitu. Iya. Hampir semua keputusan penting selalu lewat aku. Nada bicaranya penuh kebanggaan. Lalu, dengan sengaja dia berkata cukup keras agar seluruh karyawan mendengar. Kalau Pak Arga tahu ada perempuan kampung seperti kamu datang ke sini, pasti beliau juga langsung menyuruhmu pulang. Beberapa orang mulai tertawa kecil. Hatiku benar-benar terluka. Bukan karena hinaannya, melainkan karena nama suamiku dibawa-bawa untuk merendahkanku. Aku mencoba mengakhiri semuanya. Kalau memang perusahaan tidak membutuhkan saya pamit. Aku baru melangkah 2 langkah. Namun Rani kembali memanggil.
Aku menoleh. Kamu tahu nggak kenapa aku bisa bicara seperti ini? Aku menggeleng. Dia tersenyum penuh kemenangan. Karena di kantor ini, semua orang tahu siapa perempuan yang paling dekat dengan Pak Arga. Aku mengernyit. Maksudnya? Dia mendekat sambil berbisik pelan di telingaku. Ya aku. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku berusaha tersenyum. Mungkin maksud Mbak sebagai rekan kerja. Dia tertawa keras. Rekan kerja. Kamu lucu juga. Beberapa karyawan ikut tersenyum seolah mereka memahami maksud ucapan Rani. Lalu salah satu staf berkata, Bu Rani memang selalu sama Pak Arga. Iya. Bahkan kalau dinas luar kota juga sering bareng. Kalimat itu membuat kepalaku terasa berputar. Arga tidak pernah bercerita kepadaku. Aku mulai mencoba mengendalikan diri. Maaf. Saya permisi. Namun Rani kembali menghadang jalanku. Kamu belum boleh pergi. Aku menatapnya bingung. Kenapa? Dia melihat satpam yang berjaga di pintu. Pak. Iya, Bu. Tolong antar perempuan ini keluar. Satpam tampak ragu. Tapi Bu, saya bilang usir. Dia mengganggu suasana kantor. Aku langsung berkata tegas. Saya tidak membuat keributan. Saya hanya menyerahkan lamaran. Rani tersenyum sinis. Kehadiranmu saja sudah mengganggu. Satpam mendekat dengan wajah tidak enak. Maaf, Bu. Mungkin Ibu bisa kembali lain hari. Aku mengangguk pelan. Akan saya pikirkan. Saat aku hendak mengambil map lamaranku, Rani tiba-tiba merebutnya. Itu berkas saya. Dia membuka halaman pertama, lalu membacanya keras-keras. Nadia Putri Lestari. Alamat Desa Sumberjati. Dia tertawa lagi. Tuh kan. Benar perempuan kampung. Beberapa orang kembali tertawa. Air mataku mulai menggenang. Namun aku tidak ingin menangis di depan mereka. Tepat ketika suasana semakin memanas, terdengar suara, ting. Pintu lift utama terbuka. Semua karyawan langsung berdiri lebih tegak. Rani buru-buru merapikan rambutnya. Wajahnya yang tadi angkuh, mendadak berubah menjadi sangat manis. Aku ikut menoleh ke arah lift. Seorang pria berjas hitam keluar sambil ditemani beberapa manajer. Aku mengenali langkah itu. Aku mengenali wajah itu. Dia adalah suamiku, Arga. Namun yang membuat dadaku semakin sesak, bukan karena Arga datang, melainkan karena, begitu melihat Arga, Rani langsung berlari kecil menghampirinya. Lalu tanpa ragu, dia meraih lengan suamiku dengan sangat akrab di depan semua orang. Suamiku malah membela wanita itu. Dadaku langsung berdegup sangat kencang. Aku mematung di tempat. Mataku tidak berkedip melihat pemandangan di depanku. Rani, perempuan yang sejak tadi menghinaku habis-habisan, kini berjalan menghampiri Arga dengan wajah yang berubah 180 derajat. Kalau tadi dia begitu angkuh dan kasar, kini senyumnya begitu manis. Selamat pagi, Pak Arga. Sapanya lembut. Arga membalas senyum itu. Pagi, Rani. Belum sempat aku mencerna apa yang kulihat, Rani sudah meraih lengan Arga dengan sangat akrab. Pak, meeting dengan klien jam 11 sudah siap. Iya, nanti kita bahas. Arga sama sekali tidak melepaskan lengannya. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin memang budaya kerja mereka seperti itu. Namun, sebagai seorang istri, melihat perempuan lain begitu dekat dengan suamiku membuat dadaku terasa sesak. Beberapa karyawan mulai berbisik.
Tuh kan. Bu Rani memang paling dekat sama Pak Arga. Iya. Kalau ada apa-apa pasti Pak Arga minta Bu Rani. Aku mencoba mengabaikan semua ucapan itu. Aku hanya ingin Arga melihatku. Lalu semuanya selesai. Tak lama kemudian, tatapan Arga akhirnya mengarah kepadaku. Wajahnya langsung berubah kaget. Nadia? Aku tersenyum tipis. Iya, Mas. Rani terlihat bingung. Pak, Bapak kenal sama dia? Arga tampak gugup. Dia berjalan mendekatiku. Kamu ngapain di sini? Nada suaranya pelan. Aku mau kasih kejutan. Kejutan? Iya. Aku melamar kerja di sini. Aku mengangkat map lamaran yang sejak tadi masih berada di tangan Rani. Belum sempat Arga berbicara. Rani langsung memotong. Pak, perempuan ini bikin keributan dari tadi. Aku langsung menoleh. Saya tidak bikin keributan. Rani tertawa kecil. Semua orang lihat sendiri kok. Beberapa karyawan saling berpandangan. Tidak ada yang berani bicara. Arga mengusap wajahnya pelan. Nadia. Iya. Kita bicara di rumah saja. Aku mengernyit. Kenapa? Tolong. Jangan di sini. Aku mulai merasa aneh. Bukankah lebih mudah kalau dia berkata, ini istriku. Selesai. Semua masalah selesai. Namun, kalimat itu tidak keluar dari mulutnya. Aku bertanya pelan. Mas. Iya. Kenapa nggak bilang ke mereka kalau aku istrimu? Arga langsung terdiam. Matanya sesekali melirik para karyawan yang sedang memperhatikan kami. Kemudian dia berkata lirih. Ini kantor. Terus, aku nggak mau urusan pribadi dibawa ke sini. Jawaban itu membuat hatiku seperti ditusuk. 5 tahun menikah. Dan hari ini, suamiku seolah malu mengakui keberadaanku di depan para karyawannya. Rani langsung tersenyum puas. Dia semakin berani mendekat. Pak, ibu ini memang ngaku-ngaku kenal Bapak. Aku langsung menatapnya. Aku tidak pernah bilang begitu. Dia tertawa. Ya syukurlah. Karena jelas sekali. Pak Arga mana mungkin punya istri seperti kamu. Kalimat itu membuat seluruh lobi kembali sunyi. Aku menggigit bibir. Air mataku mulai menggenang. Aku kembali menatap Arga. Berharap, setidaknya kali ini dia akan membelaku. Mas. Namun Arga justru berkata pelan. Nadia. Pulang dulu ya. Aku membeku. Pulang. Iya. Nanti kita bicarakan di rumah. Aku menggeleng perlahan. Mas. Aku cuma ingin satu kalimat. Apa? Katakan kepada mereka. Kalau aku istrimu. Arga memejamkan mata. Beberapa detik berlalu. Namun, kalimat itu tetap tidak keluar. Rani tersenyum semakin lebar. Dia merasa menang. Pak, kalau ibu ini terus di sini, tamu-tamu kita bisa terganggu. Arga menghela napas panjang, lalu menatapku. Nadia. Iya. Tolong mengerti situasiku. Aku tertawa kecil. Namun tawa itu bercampur air mata. Situasi? Iya. Aku cuma minta kamu bilang kalau aku istrimu. Itu saja. Kenapa sulit sekali? Arga menundukkan kepala. Maaf. Hanya itu. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada keberanian. Saat itulah, aku sadar. Yang paling menyakitkan bukan penghinaan Rani, melainkan
Diamnya suamiku. Karena penghinaan dari orang asing masih bisa kutahan. Tetapi ketika suamiku memilih diam saat harga diriku diinjak, luka itu terasa berkali-kali lipat lebih dalam. Air mataku akhirnya jatuh. Aku menatap Arga untuk terakhir kalinya. Baik, Mas. Aku pulang. Tapi ingat satu hal. Hari ini, bukan mereka yang mempermalukan aku, melainkan kamu. Wajah Arga langsung pucat. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun suaranya tertahan. Aku membalikkan badan. Melangkah menuju pintu keluar. Namun baru beberapa langkah, terdengar suara Rani dari belakang. Sengaja diucapkan keras agar seluruh lobi mendengar. Dasar perempuan kampung. Untung Pak Arga nggak kenal sama kamu. Aku berhenti melangkah. Perlahan aku menoleh. Kupandangi wajah Rani beberapa detik. Lalu kupandangi Arga yang masih berdiri diam tanpa membelaku. Saat itulah, aku mengambil satu keputusan. Keputusan yang akan mengubah nasib semua orang di kantor itu. Namun, belum ada seorang pun yang menyadari bahwa perempuan yang mereka hina sebagai orang kampung sebentar lagi akan membuat seluruh gedung itu terdiam. Aku menahan air mata dan memilih diam. Aku berdiri membelakangi mereka. Tanganku mengepal begitu erat hingga kuku-kukuku menekan telapak tangan sendiri. Suara Rani masih terdengar jelas di belakangku. Dasar perempuan kampung. Untung Pak Arga nggak kenal sama kamu. Beberapa karyawan kembali tertawa kecil. Namun, yang paling melukai hatiku bukanlah tawa mereka, melainkan kenyataan bahwa Arga masih memilih diam. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya untuk menghentikan semua penghinaan itu. Aku perlahan menoleh. Kupandangi wajah Rani. Lalu mataku beralih kepada Arga. Tatapan kami bertemu. Aku bisa melihat rasa bersalah di matanya. Tetapi, rasa bersalah tanpa keberanian tidak akan pernah memperbaiki keadaan. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata dengan suara yang tenang, "Mbak." Rani tersenyum sinis. "Apa?" "Saya tidak pernah mengganggu Mbak. Tapi sejak saya datang, Mbak terus menghina saya." Dia tertawa. "Memangnya salah? Saya cuma ngomong apa adanya." Aku mengangguk pelan. "Oh, jadi menurut Mbak, menilai seseorang dari pakaiannya itu benar?" Dia menjawab tanpa ragu. "Jelas. Di dunia kerja, penampilan itu segalanya." Aku tersenyum tipis. Dulu ayah saya pernah bilang, orang yang paling cepat merendahkan orang lain biasanya belum pernah belajar menghargai dirinya sendiri. Senyum Rani langsung menghilang. "Kamu berani menguliahi aku?" Aku menggeleng. "Saya hanya menyampaikan nasihat." Rani langsung melangkah semakin dekat. "Jangan sok bijak. Kamu itu cuma perempuan kampung." Kalimat itu kembali membuat beberapa orang menoleh. Namun kali ini, tidak semua orang tertawa. Beberapa karyawan mulai terlihat tidak nyaman. Mungkin mereka mulai sadar bahwa penghinaan ini sudah kelewatan. Resepsionis yang sejak tadi diam akhirnya memberanikan diri. "Bu Rani, mungkin sebaiknya kita selesaikan baik-baik." Rani langsung membentaknya. "Kamu diam. Kalau masih mau kerja di sini." Resepsionis itu langsung tertunduk. Melihat kejadian itu, aku semakin yakin. Perempuan ini bukan hanya sombong, tetapi juga terbiasa memperlakukan orang lain seenaknya. Aku kembali menatap Arga. "Mas." "Iya. Kalau hari ini aku benar-benar orang asing, mungkin aku masih bisa menerima. Tapi, aku ini istrimu.
Arga memejamkan mata. Nadia. Tolong. Aku lagi banyak tamu. Aku tersenyum pahit. Jadi, reputasi perusahaan lebih penting daripada harga diri istrimu. Dia tidak menjawab. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Rani kembali tertawa. Sudah dengarkan. Pak Arga saja nggak mau mengakuimu. Masih mau bertahan di sini. Aku mengusap air mata yang mulai jatuh. Aku benar-benar ingin marah. Ingin berteriak. Namun, aku teringat pesan ayah. Kalau kamu benar, kamu tidak perlu berteriak. Kebenaran akan berbicara sendiri pada waktunya. Aku menarik napas dalam, lalu memilih diam. Melihat aku tidak membalas, Rani justru semakin menjadi-jadi. Dia mengambil map lamaranku dari meja resepsionis. Kita lihat ya. Dia membuka satu persatu isi berkas. Ijazah. Sertifikat. CF. Lalu, tanpa rasa bersalah, dia menjatuhkan semua berkas itu ke lantai. Kertas-kertas berserakan di lobi. Beberapa lembar bahkan terinjak oleh orang yang lewat. Dadaku langsung sesak. Berkas-berkas itu kususun sendiri semalaman. Kubuat serapi mungkin. Sekarang, diperlakukan seperti sampah. Aku berjongkok, memunguti satu persatu kertas yang berserakan. Belum sempat semuanya kukumpulkan, Rani menginjak salah satu mapku dengan sepatu hak tingginya. Aku mendongak. Mbak. Dia menatapku sambil tersenyum mengejek. Kenapa? Itu berkas saya. Lalu, tolong angkat kaki Mbak. Dia justru menekan map itu lebih kuat. Kalau aku nggak mau. Air mataku akhirnya jatuh. Namun aku tetap berbicara dengan tenang. Silakan hina saya. Tapi jangan hina usaha saya. Kalimat itu membuat beberapa karyawan mulai saling berpandangan. Salah seorang staf laki-laki akhirnya berkata pelan. Bu Rani. Sudahlah. Namun Rani langsung membentaknya. Kamu juga diam. Aku yang paling tahu siapa yang pantas ada di kantor ini. Aku akhirnya berhasil mengambil mapku. Kertas-kertas itu sudah kusut. Sebagian bahkan robek di sudutnya. Aku merapikannya perlahan. Lalu memasukkannya kembali ke dalam map. Saat itulah, Rani tiba-tiba meraih tas kecil yang kubawa. Itu tas saya. Dia membukanya tanpa izin. Aku langsung panik. Mbak, jangan. Namun dia sudah lebih dulu mengeluarkan ponselku. HP jadul begini. Beberapa orang kembali tertawa. Dia mengangkat ponselku tinggi-tinggi. Katanya mau kerja di perusahaan besar. Tapi HP-nya begini. Aku mengulurkan tangan. Tolong kembalikan. Dia menggeleng. Kalau memang kamu punya keluarga hebat, telepon saja sekarang. Biar mereka jemput perempuan kampung ini. Aku menatap ponselku yang masih berada di tangannya. Lalu perlahan, aku tersenyum. Senyum yang membuat Rani mengernyit bingung. Karena dia tidak tahu bahwa benda yang sedang dia pegang itu sebentar lagi akan menjadi awal dari kehancuran kesombongannya sendiri. Semua orang terkejut melihat siapa ayahku. Seluruh lobi mendadak sunyi. Tak ada lagi suara tawa. Tak ada lagi bisik-bisik. Semua mata tertuju pada pintu utama kantor. Aku berdiri tenang. Sementara Rani mulai terlihat gelisah. Direktur utama perusahaan yang tadi turun tergesa-gesa langsung menghampiri ayahku. Beliau membungkukkan badan dengan penuh hormat. Assalamualaikum, Pak. Ayah tersenyum ramah. Waalaikumsalam. Maaf, Pak. Kami tidak tahu Bapak akan datang. Ayah hanya mengangguk pelan.
Tidak apa-apa. Rani mengernyit. Dia mendekati salah satu manajer. Pak. Iya. Itu siapa sebenarnya? Manajer itu tampak heran. Ibu nggak kenal. Rani menggeleng. Manajer itu menelan ludah. Itu Pak Hadi Pranoto. Rani masih terlihat bingung. Memangnya kenapa? Manajer itu menatapnya tidak percaya. Beliau pendiri grup Pranoto. Perusahaan yang menjadi investor terbesar di perusahaan kita. Jantung Rani seolah berhenti berdetak. Apa? Iya. Tanpa investasi dari grup Pranoto, perusahaan ini mungkin tidak akan berkembang sebesar sekarang. Wajah Rani langsung pucat. Sementara itu, ayah berjalan pelan memasuki lobi. Beliau tidak memakai jas mahal. Tidak dikawal secara berlebihan. Beliau tetap tampil sederhana seperti biasanya. Begitulah ayahku. Beliau selalu berkata, orang besar tidak perlu terlihat besar. Cukup bermanfaat bagi orang lain. Aku tersenyum kecil mengingat nasihat itu. Ayah melihatku. Tatapannya langsung berubah lembut. Nak. Aku menghampiri beliau. Lalu mencium tangannya. Maaf sudah merepotkan ayah. Beliau mengusap kepalaku pelan. Kamu tidak pernah merepotkan ayah. Kenapa menangis? Aku menggeleng. Nanti saja ceritanya. Beliau mengangguk. Baik. Direktur kemudian berkata, Pak, mari ke ruang rapat. Namun ayah menggeleng pelan. Nanti. Saya ingin bertanya sesuatu dulu. Beliau menoleh ke arahku. Nadia. Iya. Yah. Kamu datang ke sini sebagai apa? Aku melamar kerja. Ayah tersenyum. Lalu, aku ditolak. Beliau kembali bertanya, karena kemampuanmu. Aku menggeleng. Bukan. Karena penampilanku. Suasana lobi kembali hening. Ayah lalu memandang seluruh karyawan. Siapa yang mengatakan anak saya tidak layak bekerja di sini? Tak seorang pun menjawab. Semua saling pandang. Beberapa bahkan mulai menundukkan kepala. Ayah tidak meninggikan suara. Namun wibawanya membuat semua orang segan. Rani akhirnya memberanikan diri maju. Saya, Pak. Ayah menatapnya. Kamu. Iya. Saya hanya menjalankan standar perusahaan. Ayah bertanya tenang. Standar perusahaan? Iya. Kami harus menjaga citra. Ayah mengangguk pelan. Lalu menurutmu? Anak saya tidak pantas. Rani menelan ludah. Dengan penampilannya? Saya rasa belum. Ayah tersenyum kecil. Senyum yang justru membuat suasana semakin menegangkan. Ayah menoleh kepada direktur. Pak Dimas. Iya, Pak. Saya ingin bertanya. Silakan. Apakah perusahaan ini merekrut berdasarkan kemampuan? Atau berdasarkan merek tas? Direktur langsung terdiam. Tentu berdasarkan kemampuan, Pak. Ayah kembali bertanya. Lalu, kenapa pelamar dihina karena pakaiannya? Tak ada jawaban. Rani mulai panik. Pak, saya hanya bercanda. Aku langsung menoleh. Bercanda? Tadi dia menghinaku. Menyebutku perempuan kampung. Menginjak map lamaranku. Menyuruh satpam mengusirku. Sekarang semuanya berubah menjadi bercanda. Ayah menatap Rani cukup lama. Lalu, siapa yang menyebut anak saya perempuan kampung? Rani membisu. Beberapa karyawan mulai saling melirik.
Mereka tahu siapa pelakunya. Namun tidak ada yang berani berbicara. Saat itulah, resepsionis yang sejak tadi diam akhirnya maju. Dengan suara bergetar dia berkata, "Maaf, Pak." Ibu Rani yang mengatakan itu. Seluruh ruangan langsung hening. Rani menoleh tajam ke arah resepsionis. Namun perempuan itu tetap berdiri. Untuk pertama kalinya, ada yang berani mengatakan kebenaran. Ayah menghela napas panjang. Kemudian beliau menatapku. "Nadia." "Iya." "Ayah pernah mengajarimu apa?" Aku menjawab pelan. "Kalau dihina, jangan membalas dengan hinaan." Beliau tersenyum bangga. "Bagus. Dan hari ini, kamu sudah melakukannya." Air mataku kembali jatuh. Bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya ada seseorang yang percaya kepadaku. Namun, saat suasana mulai tenang, seorang staf HRD berlari keluar dari ruangannya. Wajahnya terlihat panik. "Pak Direktur, ada masalah besar." Semua orang menoleh. "Apa?" Staf itu membawa sebuah tablet. Server CCTV berhasil dipulihkan. Lalu, semua rekaman di lobi sejak pagi ternyata tersimpan lengkap. Dadaku langsung berdebar. Kalau rekaman itu diputar, maka seluruh penghinaan yang dilakukan Rani dan sikap diam Arga akan terlihat jelas oleh semua orang. Sementara Rani mulai kehilangan keseimbangan. Wajahnya semakin pucat. Karena dia sadar, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari kebenaran. Rahasia suamiku terbongkar. Suasana lobi berubah mencekam. Tak ada lagi suara tawa. Tak ada lagi senyum mengejek. Semua orang memandang staf HRD yang masih memegang tablet di tangannya. "Pak Direktur, rekaman CCTV sudah bisa diputar." Dadaku berdebar semakin kencang. Aku menoleh ke arah Arga. Wajah suamiku tampak pucat. Dia berkali-kali mengusap wajahnya dengan gelisah. Entah karena takut, atau karena akhirnya menyadari betapa besar kesalahan yang baru saja terjadi. Pak Direktur mengambil tablet itu. "Letakkan di ruang rapat." "Tidak usah." Ayah langsung menyela. "Putar di sini." Seluruh lobi mendadak hening. Puluhan karyawan mulai berkumpul. Tak lama kemudian layar televisi besar yang biasanya digunakan untuk presentasi perusahaan menyala. Rekaman mulai diputar. Di layar terlihat aku baru masuk ke lobi. Aku menyapa resepsionis dengan sopan. Menyerahkan map lamaran. Lalu duduk sambil menunggu. Tak ada keributan. Tak ada suara tinggi. Semuanya berjalan biasa. Beberapa karyawan mulai saling berpandangan. Beberapa detik kemudian, Rani muncul. Dengan langkah angkuh, dia berdiri tepat di depanku. Rekaman memperlihatkan jelas bagaimana dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meski suara CCTV tidak terlalu jelas, gerakan bibirnya terlihat. Lalu kamera memperlihatkan reaksiku. Aku tetap duduk, tetap tenang, tidak membalas sedikit pun. Setelah itu, rekaman berikutnya diputar. Kini suara CCTV terdengar lebih jelas. Semua orang mendengar kalimat yang keluar dari mulut Rani. "Perempuan kampung kaya, kamu nggak pantas kerja di sini." Ruangan langsung sunyi. Beberapa karyawan spontan menundukkan kepala. Ada yang terlihat malu. Ada yang terkejut, karena selama ini mereka tidak menyangka ucapan Rani sekejam itu. Lalu muncul adegan ketika Rani menjatuhkan map lamaranku ke lantai. Menginjaknya. Menyuruh satpam mengusirku. Bahkan, mengambil ponselku tanpa izin. Semua terekam dengan sangat jelas. Dadaku terasa sesak saat melihatnya kembali. Namun kali ini, aku tidak menangis.
Karena akhirnya, semua orang melihat kenyataan yang sebenarnya. Rani mulai panik. "Pak, itu cuma salah paham." Tak ada yang menjawab. Pak Direktur masih menatap layar. Wajah beliau semakin serius. Kemudian, rekaman paling menyakitkan diputar. Saat Arga keluar dari lift, semua orang melihat bagaimana aku memanggilnya. Bagaimana aku memohon hanya satu hal. "Mas, bilang saja kalau aku istrimu." Ruangan kembali hening. Lalu terdengar jawaban Arga. "Kita bicarakan di rumah saja." Aku memejamkan mata. Luka itu kembali terasa. Rekaman terus berjalan. Sampai akhirnya terdengar jelas suara Rani. "Untung Pak Arga nggak kenal sama kamu." Dan semua orang juga melihat. Arga tetap diam. Tidak membela. Tidak menyangkal. Tidak mengatakan bahwa aku adalah istrinya. Pak Direktur langsung mematikan layar. Ruangan benar-benar sunyi. Ayah menoleh ke arah Arga. "Arga." "Iya, Yah." Suara Arga bergetar. "Kamu tahu kesalahan terbesar kamu apa?" Arga menunduk. "Saya tahu." Ayah menggeleng pelan. "Bukan. Kamu bukan hanya gagal melindungi istrimu, tapi kamu membiarkan orang lain menginjak harga dirinya." Air mata Arga langsung jatuh. "Ayah, saya salah." Ayah menghela napas panjang. Laki-laki tidak dinilai dari seberapa besar perusahaannya, tapi dari bagaimana dia memperlakukan perempuan yang sudah mempercayakan hidupnya kepadanya. Tak seorang pun berani menyela. Semua orang hanya diam. Saat itulah, seorang staf perempuan memberanikan diri berdiri. "Pak Direktur." "Iya. Saya ingin mengatakan sesuatu." "Silakan." Staf itu menarik napas panjang. "Selama ini, kami takut kepada Bu Rani." "Kenapa?" "Karena beliau sering mengatakan kalau beliau adalah perempuan paling spesial bagi Pak Arga." Aku langsung menoleh ke arah Rani. Wajahnya seketika memucat. Staf itu melanjutkan. "Bahkan beliau sering bilang kalau sebentar lagi akan menjadi istri Pak Arga." Seluruh ruangan langsung gempar. Aku membeku. Jantungku terasa berhenti. Aku perlahan menoleh ke arah Arga. "Mas." Suaraku hampir tidak terdengar. "Benarkah?" Arga langsung menggeleng keras. "Tidak. Itu bohong." Namun, belum sempat dia menjelaskan, seorang karyawan lain ikut berdiri. "Maaf, Pak. Saya juga pernah mendengar Bu Rani mengatakan kalau hubungan Bapak dengan istri di rumah sudah tidak baik dan tinggal menunggu waktu untuk berpisah." Aku langsung menatap Arga. Air mataku kembali jatuh. Kalau semua itu bohong, kenapa Arga membiarkan Rani menyebarkan cerita seperti itu selama berbulan-bulan? Dan pertanyaan itulah yang belum mampu dijawab oleh suamiku. Pelakor berusaha memfitnahku. Suasana ruang lobi berubah kacau. Semua orang memandang Rani. Tatapan yang tadi penuh hormat, kini berubah menjadi penuh tanda tanya. Aku sendiri masih berdiri mematung. Ucapan para karyawan barusan terus terngiang di telingaku. Bu Rani sering bilang sebentar lagi akan jadi istri Pak Arga. Dadaku kembali terasa sesak. Aku perlahan menoleh ke arah Arga. Dia menggeleng berkali-kali. "Nadia, itu tidak benar." Aku menatap matanya. "Lalu, kenapa kamu diam selama ini?" Arga tidak mampu menjawab. Keheningannya kembali melukai hatiku. Rani langsung melangkah maju. "Pak Direktur, saya bisa jelaskan."
Pak Direktur menatapnya dingin. Silakan. Rani menarik napas panjang. Laporan mereka semua bohong. Saya hanya bercanda. Beberapa karyawan langsung saling berpandangan. Salah seorang staf laki-laki berdiri. Maaf, Bu. Itu bukan bercanda. Ibu sering mengatakannya. Bahkan hampir setiap minggu. Rani langsung membentaknya. Diam kamu. Staf itu langsung mundur. Namun kali ini, tidak ada lagi yang takut. Rani kemudian menunjuk ke arahku. Semuanya gara-gara dia. Aku mengernyit. Saya. Iya. Dia sengaja datang ke kantor untuk mempermalukan saya. Aku benar-benar tidak percaya. Baru beberapa menit lalu semua rekaman diputar. Sekarang, dia masih berusaha memutarbalikkan keadaan. Aku menarik napas panjang. Mbak. Apa? Saya datang membawa lamaran kerja. Bukan membawa masalah. Dia langsung tertawa sinis. Lamaran kerja. Kamu bohong. Aku mengangkat map yang sejak tadi kugenggam. Ini buktinya. Namun Rani tidak mau kalah. Itu hanya alasan. Kamu sebenarnya datang untuk mencari perhatian Pak Arga. Aku mulai kehilangan kesabaran. Kenapa saya harus mencari perhatian suami saya sendiri? Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Rani tampak gugup. Namun dia masih mencoba bertahan. Lihat. Dia mengaku istri Pak Arga. Mana buktinya? Aku langsung menunjukkan cincin pernikahanku. Namun Rani kembali berkata, cincin bisa beli. Semua orang juga bisa pakai. Aku hanya tersenyum tipis. Perempuan ini benar-benar akan menyangkal apapun. Saat itulah Pak Direktur berbicara. Pak Arga. Iya, Pak. Saya ingin jawaban yang jujur. Apakah Bu Nadia benar istri Anda? Seluruh ruangan langsung menahan napas. Arga memandangku. Matanya dipenuhi penyesalan. Lalu, untuk pertama kalinya sejak pagi itu, dia berkata dengan suara lantang. Iya. Bu Nadia adalah istri saya. Ruangan langsung gempar. Beberapa karyawan sampai menutup mulut karena terkejut. Resepsionis yang sejak tadi membelaku terlihat menghela napas lega. Namun, Rani justru tertawa. Tidak mungkin. Itu pasti cuma sandiwara. Pak Direktur mulai meninggikan suara. Bu Rani. Cukup. Namun dia masih terus berbicara. Pak Arga dipaksa mengaku. Saya lebih mengenal Pak Arga daripada perempuan itu. Kalimat tersebut membuat semua orang terdiam. Bahkan Arga sendiri tampak tidak percaya. Ayahku perlahan berdiri. Beliau berjalan mendekati Rani. Lalu berkata dengan suara yang sangat tenang. Nak. Iya. Kesalahanmu bukan karena kamu menyukai laki-laki yang sudah menikah. Rani menatap ayah dengan bingung. Kesalahanmu adalah karena kamu membangun kebahagiaanmu di atas penderitaan perempuan lain. Air mata Rani mulai menggenang. Namun, beliau belum selesai. Dan kesalahan terbesar kamu adalah menghina orang yang tidak kamu kenal. Seluruh ruangan kembali sunyi. Tiba-tiba, salah seorang staf HRD kembali berlari masuk. Pak Direktur. Ada lagi. Pak. Apa sekarang? Staf itu membawa sebuah flash disk. Kami baru menemukan rekaman percakapan dari ruang meeting. Ada suara Bu Rani. Pak Direktur mengernyit. Isinya apa? Staf itu menelan ludah. Di rekaman itu, Bu Rani mengaku sengaja menyebarkan kabar bahwa Pak Arga akan menceraikan istrinya.
Wajah Rani langsung kehilangan warna. Tangannya mulai gemetar. Dia mundur selangkah. Tidak. Itu bukan. Namun belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Pak Direktur berkata dengan nada tegas, kalau rekaman itu benar, maka bukan hanya nama baik yang hancur. Karirmu di perusahaan ini juga akan berakhir hari ini. Rani langsung terduduk lemas. Sementara aku masih berdiri memandangnya. Aku sadar, kebenaran memang bisa terlambat datang. Tetapi ketika akhirnya datang, tidak ada satupun kebohongan yang mampu bertahan. Seluruh kantor mengetahui kebenarannya. Ruangan rapat utama langsung dipenuhi seluruh karyawan. Tak seorang pun berani berbicara. Suasana yang biasanya ramai kini berubah menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada layar besar di depan ruangan. Di atas meja, sebuah flash disk berwarna hitam diletakkan tepat di depan Pak Direktur. Itulah flash disk yang baru saja ditemukan tim IT. Katanya, di dalamnya ada rekaman percakapan yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Pak Direktur memandang seluruh karyawan. Saya ingin semua orang menyaksikan ini. Tidak boleh ada fitnah. Tidak boleh ada kebohongan. Dan tidak boleh ada yang menghakimi sebelum semua bukti selesai diputar. Semua mengangguk pelan. Aku duduk di samping ayah. Sementara Arga duduk beberapa kursi di sebelahku. Kami sama-sama diam. Video mulai diputar. Rekaman berasal dari ruang meeting beberapa minggu sebelumnya. Di sana terlihat Rani sedang berbicara dengan 2 orang staf. Suaranya terdengar sangat jelas. Tenang saja. Pak Arga sama istrinya sudah nggak harmonis. Tinggal tunggu cerai. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku menoleh ke arah Arga. Wajahnya benar-benar pucat. Dia menggeleng pelan. Aku tidak pernah bilang begitu. Rekaman terus berjalan. Salah satu staf bertanya, "Serius, Bu?" Rani tersenyum sambil menjawab, "Kalau belum cerai sekarang, cepat atau lambat pasti cerai." Pak Arga lebih nyaman kerja sama aku. Beberapa karyawan langsung menutup mulut. Ada yang menggeleng pelan. Ada yang menatap Rani dengan kecewa. Belum selesai sampai di situ. Rekaman berikutnya diputar. Kini terdengar suara Rani berkata, "Kalau ada perempuan yang datang mengaku istri Pak Arga, jangan percaya. Dia cuma cari perhatian." Aku langsung memejamkan mata. Jadi, semua ini sudah direncanakan. Bahkan sebelum aku datang ke kantor, Pak Direktur menghentikan video. Beliau berdiri perlahan. "Bu Rani." Rani sudah menangis sejak tadi. "Iya, Pak. Saya ingin bertanya sekali saja." "Silakan, Pak. Apakah semua rekaman itu benar?" Rani terdiam. Tangannya gemetar. Air matanya terus mengalir. Namun, dia masih mencoba mencari alasan. "Saya cuma bercanda." Pak Direktur menggeleng tegas. "Ini bukan bercanda. Ini fitnah." Saat itulah, salah seorang staf perempuan berdiri. "Pak." "Iya. Saya juga ingin bicara." "Silakan." Perempuan itu menarik napas panjang. "Selama ini, kami takut kepada Bu Rani. Beliau sering mengancam. Kalau kami membantah, karir kami akan habis." Satu persatu karyawan lain mulai berdiri. "Benar, Pak. Saya juga pernah dipermalukan. Saya pernah dipaksa lembur sendirian. Saya pernah dimarahi hanya karena berbeda pendapat." Ruangan yang tadinya sunyi, kini dipenuhi kesaksian para karyawan. Aku baru sadar, bukan hanya aku yang menjadi korban. Pak Direktur memandang Arga.
Pak Arga. Iya, Pak. Kenapa semua ini bisa terjadi? Arga berdiri perlahan. Dengan suara yang bergetar dia berkata, kesalahan terbesar ada pada saya. Semua langsung menoleh. Aku terlalu sibuk. Aku terlalu percaya. Aku tidak pernah mengecek apa yang sebenarnya terjadi di kantor. Aku membiarkan orang yang salah mendapatkan kekuasaan. Air matanya mulai jatuh. Dan aku juga gagal menjaga perasaan istriku. Aku menundukkan kepala. Hatiku masih terluka. Namun, untuk pertama kalinya, aku melihat Arga benar-benar mengakui kesalahannya tanpa mencari alasan. Pak Direktur kemudian mengambil surat keputusan dari map di depannya. Bu Rani. Iya, Pak. Mulai hari ini, saudari kami berhentikan dari jabatan Senior Executive Manager. Ruangan kembali sunyi. Beliau melanjutkan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan internal, perusahaan akan memproses pelanggaran etika yang saudari lakukan sesuai peraturan yang berlaku. Rani langsung terduduk lemas. Tangisnya pecah. Dia memandangku sambil berkata lirih, Nadia, maafkan aku. Aku tidak menjawab. Bukan karena membenci. Tetapi karena luka yang kuterima belum bisa hilang hanya dengan satu kata maaf. Saat semua orang mulai meninggalkan ruang rapat, Arga menghampiriku. Nadia. Iya. Aku ingin bicara. Aku menatapnya beberapa detik, lalu menggeleng pelan. Bukan sekarang. Kenapa? Aku masih terlalu sakit. Air mata Arga kembali jatuh. Dia tidak memaksaku. Dia hanya mengangguk pelan. Baik. Aku akan menunggu. Aku membalikan badan dan berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ayah memanggilku. Nak. Iya, Yah. Kadang. Permintaan maaf yang paling tulus. Bukan diucapkan dengan kata-kata, tapi dibuktikan dengan perubahan. Aku mengangguk pelan. Dalam hati aku bertanya, apakah Arga benar-benar akan berubah? Atau penyesalan hari ini hanya akan menjadi sesal yang terlambat? Suamiku menangis meminta maaf. Aku melangkah keluar dari ruang rapat. Di belakangku masih terdengar suara kursi yang bergeser dan bisikan para karyawan. Hari itu, kebenaran akhirnya terungkap. Rani sudah menerima akibat dari semua perbuatannya. Nama baikku juga sudah dipulihkan. Seharusnya aku merasa lega. Namun entah kenapa, hatiku justru terasa semakin berat. Karena orang yang paling kuharapkan membelaku sejak awal, justru orang yang paling melukaiku. Suamiku sendiri. Aku berdiri di halaman kantor sambil menatap langit. Angin sore bertiup pelan. Air mataku kembali jatuh. Bukan karena hinaan Rani, melainkan karena satu pertanyaan yang terus menghantuiku. Kalau hari itu ayah tidak datang, apakah Arga akan tetap diam? Semakin kupikirkan, semakin sakit hatiku. Nadia. Suara itu terdengar dari belakang. Aku tidak perlu menoleh. Aku tahu itu suara Arga. Dia berjalan perlahan mendekat. Langkahnya sangat pelan. Seolah takut membuatku semakin menjauh. Nadia. Aku tetap diam. Tolong lihat aku. Aku akhirnya menoleh. Mataku langsung berkaca-kaca. Wajah Arga benar-benar berbeda. Biasanya dia selalu terlihat percaya diri. Hari ini, matanya sembab. Rambutnya berantakan. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Aku minta maaf. Kalimat itu akhirnya keluar. Namun aku hanya tersenyum pahit. Maaf. Iya. Untuk apa? Untuk semuanya.
Aku menggeleng pelan. Mas. Iya. Kalau cuma minta maaf. Semua orang juga bisa. Dia menundukkan kepala. Aku tahu. Beberapa detik kami sama-sama diam. Lalu Arga berkata dengan suara bergetar. Aku pengecut. Aku mengernyit. Apa? Aku terlalu takut menjaga nama perusahaan. Sampai lupa menjaga harga diri istriku. Air matanya mulai jatuh. Aku melihat kamu dihina. Aku mendengar mereka memanggilmu perempuan kampung. Aku melihat map lamaranmu diinjak. Tapi aku tetap diam. Tangisku pecah. Karena semua yang dia ucapkan adalah luka yang selama ini kupendam sendiri. Aku bertanya pelan. Mas. Iya. Kenapa? Kenapa waktu itu kamu tidak bilang kalau aku istrimu? Arga memejamkan mata. Karena aku bodoh. Aku terdiam. Dia melanjutkan. Aku pikir. Kalau aku membahas urusan pribadi di kantor, wibawaku akan turun. Aku tertawa kecil. Namun tawa itu dipenuhi rasa kecewa. Wibawamu? Iya. Mas. Wibawa seorang laki-laki bukan hilang karena mengakui istrinya. Tapi hilang saat dia membiarkan istrinya dipermalukan. Kalimat itu membuat Arga menangis semakin keras. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak pantas disebut suami. Aku mengusap air mata. Mas. Iya. Aku tidak pernah meminta suami yang sempurna. Aku hanya ingin. Saat semua orang melawanku, kamu berdiri di sampingku. Bukan diam. Arga langsung berlutut di hadapanku. Nadia. Jangan seperti ini. Aku terkejut. Beberapa karyawan yang masih berada di lobi ikut melihat ke arah kami. Namun Arga tidak peduli. Dia tetap berlutut. Tolong maafkan aku. Aku rela kehilangan jabatan. Aku rela kehilangan perusahaan. Asal jangan kehilangan kamu. Aku memejamkan mata. Kalimat itu memang indah. Namun, luka di hatiku tidak bisa sembuh hanya dengan kata-kata. Aku membantu Arga berdiri. Mas. Iya. Jangan berlutut. Aku tidak ingin menang karena melihatmu jatuh. Dia berdiri perlahan. Saat itulah, ayah menghampiri kami. Beliau memandang Arga cukup lama. Arga. Iya, yah. Ayah cuma mau bertanya satu hal. Silakan. Kalau hari ini Nadia bukan anak saya. Kalau saya tidak datang. Kalau CCTV tidak ditemukan. Apakah kamu tetap akan mengakuinya sebagai istrimu? Pertanyaan itu membuat Arga membeku. Dia tidak langsung menjawab. Keheningan beberapa detik terasa sangat panjang. Akhirnya, dengan air mata yang terus mengalir dia berkata, "Tidak tahu. Aku mungkin masih akan diam." Ayah mengangguk pelan. Itulah jawaban paling jujur yang pernah kamu ucapkan. Aku kembali meneteskan air mata. Jawaban itu memang menyakitkan. Namun, setidaknya sekarang Arga memilih jujur. Ayah menepuk bahunya. Mulai hari ini, jangan minta istrimu melupakan luka. Buktikan kalau kamu layak dimaafkan. Arga mengangguk kuat. Saya janji. Aku menatap Arga cukup lama. Lalu berkata dengan suara yang tenang. Mas. Iya. Aku sudah memaafkanmu. Wajahnya langsung berbinar. Namun aku melanjutkan. Tapi aku belum bisa kembali. Senyumnya perlahan menghilang. Aku butuh waktu.
bukan untuk membencimu, tapi untuk menyembuhkan diriku sendiri. Arga menutup wajahnya. Dia menangis tanpa suara, lalu mengangguk pelan. Aku akan menunggu. Selama apapun. Aku membalikkan badan, melangkah menuju mobil ayah. Namun sebelum pintu mobilku tutup, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Bu Nadia, kami dari perusahaan lain. Kami melihat rekaman kejadian hari ini. Kalau ibu bersedia, kami ingin menawarkan posisi sebagai general manager di perusahaan kami. Aku langsung membeku. Ternyata, di balik penghinaan yang baru saja kualami, Allah sudah menyiapkan pintu rezeki yang jauh lebih besar. Dan aku belum tahu bahwa keputusan yang akan kuambil setelah ini akan mengubah seluruh jalan hidupku. Aku memilih harga diriku. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Pesan itu masih terbuka. Bu Nadia, kami ingin menawarkan posisi general manager di perusahaan kami. Aku berkali-kali membaca kalimat itu. Sampai akhirnya aku menarik napas panjang. Ternyata, Allah benar-benar memiliki caranya sendiri untuk menghibur hati hambanya. Saat satu pintu tertutup, Dia membuka pintu lain yang jauh lebih besar. Ayah menoleh kepadaku dari balik kemudi. Kenapa, Nak? Aku menyerahkan ponselku. Ini, Yah. Beliau membaca pesan itu perlahan, lalu tersenyum. Alhamdulillah. Aku mengangguk. Tapi aku bingung. Bingung kenapa? Haruskah aku menerimanya? Ayah tidak langsung menjawab. Beliau justru bertanya, kalau ayah yang berada di posisimu, ayah akan memilih tempat yang menghargai ayah. Kalimat itu sederhana, namun langsung menenangkan hatiku. Malam itu, aku kembali ke rumah. Rumah yang selama beberapa hari terakhir terasa begitu sunyi. Aku duduk di ruang tamu sendirian. Masih teringat semua kejadian di kantor. Tatapan merendahkan. Ucapan, perempuan kampung. Diamnya Arga. Tangisnya. Semuanya bercampur menjadi satu. Aku memejamkan mata. Lalu berkata pelan, Ya Allah, kalau jalan ini baik untukku, mudahkanlah. Keesokan paginya, aku datang ke perusahaan yang menghubungiku. Gedungnya memang tidak sebesar kantor Arga, namun suasananya terasa hangat. Seorang wanita paruh baya menyambutku di ruang HRD. Selamat datang, Bu Nadia. Terima kasih. Beliau tersenyum. Kami tidak merekrut ibu karena video yang viral. Aku sedikit terkejut. Lalu, kami sudah mengenal rekam jejak ibu sejak lama. Aku mengernyit. Rekam jejak saya. Beliau mengangguk. Ibu pernah membangun usaha administrasi digital. Ibu juga aktif membantu UMKM. Kami mencari pemimpin yang rendah hati. Bukan orang yang sekadar punya jabatan. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ada orang yang melihat kemampuanku, bukan penampilanku. Setelah wawancara selesai, direktur perusahaan itu sendiri datang menemuiku. Bu Nadia. Iya, Pak. Kami berharap ibu bergabung. Aku menarik napas panjang. Terima kasih atas kepercayaannya. Beliau mengangguk. Kami tidak membutuhkan orang yang sempurna. Kami hanya membutuhkan orang yang punya integritas. Aku langsung teringat kata-kata ayah. Harga diri tidak pernah datang dari pakaian, tetapi dari karakter. Sore harinya, aku resmi menandatangani kontrak kerja. Saat pena menyentuh kertas, air mataku hampir jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena bangga pada diriku sendiri. Aku berhasil bangkit.
Bukan karena bantuan siapapun, tetapi karena aku memilih untuk tidak menyerah. Baru saja aku keluar dari gedung, kulihat sebuah mobil berhenti di depan pintu. Arga turun dari mobil itu. Wajahnya terlihat lelah. Dia menghampiriku perlahan. "Nadia." "Iya." "Aku dengar kamu diterima kerja." Aku mengangguk. "Iya." "Selamat." "Terima kasih." Beberapa detik kami saling diam. Lalu Arga berkata, "Aku bangga sama kamu." Aku tersenyum tipis. Dulu, aku ingin mendengar kalimat itu. Sekarang aku sudah tidak membutuhkannya. Arga menundukkan kepala. Dia tahu, ucapan itu datang terlambat. "Aku tidak datang untuk mengganggumu," katanya lirih. "Aku cuma ingin menyerahkan ini." Dia memberikan sebuah amplop coklat. "Apa ini?" "Bukan, nanti saja." Aku menerimanya tanpa banyak bicara. Sesampainya di rumah, aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat surat tulisan tangan Arga. Aku mulai membacanya. "Nadia, hari ketika aku membiarkanmu dihina adalah hari ketika aku gagal menjadi suami." Air mataku mulai menggenang. Aku melanjutkan membaca. "Aku tidak meminta kamu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku sedang belajar menjadi laki-laki yang seharusnya." Di bagian paling bawah, ada satu lembar lagi. Ternyata bukan surat, melainkan salinan surat pengunduran diri Arga dari jabatannya sebagai direktur operasional. Aku langsung membeku. Kenapa dia mengundurkan diri? Saat itulah ponselku berdering. Ayah menelepon. "Nak." "Iya." "Yah. Kamu sudah baca suratnya?" "Sudah." Ayah baru mendapat kabar. Kabarnya Arga mengundurkan diri. Aku menarik napas panjang. "Iya." Ayah kembali berkata, "Tapi alasan sebenarnya bukan itu." Aku langsung mengernyit. "Maksud ayah?" Dengan suara pelan, ayah berkata, "Arga memilih keluar karena ingin membongkar satu rahasia besar di perusahaan yang selama ini dia sembunyikan." Aku langsung terdiam. Ternyata masih ada satu kebenaran lagi yang belum pernah diungkapkan. Dan kebenaran itu akan menentukan akhir dari perjalanan kami. Penyesalan yang datang terlambat. Aku mematung memegang surat pengunduran diri Arga. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Selama ini aku mengira masalah terbesar dalam rumah tangga kami hanyalah Rani. Ternyata masih ada sesuatu yang belum pernah diceritakan Arga kepadaku. Sesuatu yang bahkan membuatnya rela melepaskan jabatan yang dibangunnya selama bertahun-tahun. Malam itu juga, aku memutuskan menemui ayah. Beliau sudah menungguku di teras rumah. Begitu aku turun dari mobil, ayah langsung mempersilahkanku masuk. "Duduk dulu, Nak." Aku mengangguk. "Yah." "Iya." Apa sebenarnya yang disembunyikan Arga? Ayah menarik napas panjang. "Lusa." Arga datang menemui ayah. Dia menangis. Aku terkejut. "Menangis?" "Iya." Baru pertama kali ayah melihat laki-laki itu menangis seperti anak kecil. Ayah kemudian menyerahkan sebuah map kepadaku. "Ini ditinggalkan Arga." Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen. Ada laporan audit, ada surat internal perusahaan, dan ada beberapa bukti transfer yang terlihat mencurigakan. Aku semakin bingung. "Yah, ini apa?" Ayah menjawab pelan. "Selama beberapa bulan terakhir, Arga menemukan penyalahgunaan dana perusahaan.
Aku langsung membeku. Apa? Iya. Dan orang yang terlibat bukan Rani seorang. Aku membaca dokumen itu satu persatu. Beberapa nama muncul. Sebagian merupakan manajer lama perusahaan. Mereka memanfaatkan kepercayaan Arga, memalsukan laporan, menggelembungkan anggaran, bahkan menggunakan nama Rani untuk menutupi beberapa transaksi. Dadaku semakin sesak. Masya Allah. Ayah mengangguk. Itulah alasan Arga terlihat sangat sibuk beberapa bulan terakhir. Dia sedang mengumpulkan bukti. Aku terdiam. Jadi, selama ini memang ada masalah besar di kantornya. Namun, itu tetap tidak menghapus kesalahannya kepadaku. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Aku menoleh. Ayah berdiri membuka pintu. Di luar, Arga berdiri sendirian. Wajahnya terlihat lelah. Matanya sembab. Dia tampak ragu untuk masuk. Ayah, boleh saya bicara dengan Nadia? Ayah menoleh kepadaku. Keputusan sepenuhnya ada di tanganmu. Aku mengangguk pelan. Silakan masuk. Arga duduk di ruang tamu. Tak ada satupun dari kami yang langsung berbicara. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Akhirnya, dia mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya. Apa itu? Buku catatanku. Aku menerimanya. Di halaman pertama tertulis tanggal 6 bulan lalu. Aku mulai membaca. Hari ini Nadia bilang aku berubah. Dia benar. Aku membuka halaman berikutnya. Aku terlalu sibuk mengejar perusahaan sampai lupa menjaga rumahku sendiri. Halaman berikutnya lagi. Aku melihat istriku mulai sering tersenyum sendiri untuk menutupi kesedihannya. Air mataku mulai mengalir. Arga menundukkan kepala. Aku menulis itu setiap malam. Kenapa? Karena aku tidak punya keberanian mengatakannya langsung. Aku menghela napas panjang. Mas. Iya. Kamu tahu. Apa yang paling membuatku kecewa? Dia mengangguk pelan. Karena aku diam. Bukan. Dia menatapku. Karena kamu membuatku merasa sendirian. Kalimat itu membuatnya langsung menangis. Nadia. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu. Tapi penyesalan tidak bisa menghapus luka. Aku tahu. Aku juga tidak meminta kamu melupakan semuanya. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arga tidak lagi membela dirinya. Dia benar-benar menerima kesalahannya. Saat itulah, ayah berdiri. Beliau menghampiri Arga. Lalu berkata, Arga. Iya, yah. Kamu sudah meminta maaf. Kamu juga sudah mengakui kesalahanmu. Sekarang, jangan paksa Nadia mengambil keputusan. Biarkan dia sembuh. Arga langsung mengangguk. Saya mengerti. Dia berdiri, lalu menatapku untuk terakhir kalinya malam itu. Nadia. Iya. Kalau suatu hari nanti, kamu menemukan laki-laki yang lebih baik dariku, aku akan ikut bahagia. Air mataku kembali jatuh. Kalimat itu tidak pernah kubayangkan keluar dari mulut Arga. Dia akhirnya belajar mencintai tanpa memaksa memiliki. Saat Arga hendak keluar dari rumah, ponselnya berbunyi. Dia melihat layar. Wajahnya langsung berubah. Ada apa? Tanyaku. Dia menelan ludah. Tadi dari Pak Direktur. Kenapa? Orang-orang yang menyalahgunakan dana perusahaan. Akhirnya mengaku. Aku menghela napas lega. Namun Arga belum selesai berbicara. Mereka juga mengaku.
Semua fitnah tentang hubungan aku dengan Rani sengaja diperbesar agar aku kehilangan fokus. Aku langsung terdiam. Ternyata, bukan hanya rumah tangga kami yang hampir dihancurkan, tetapi juga perusahaan yang selama ini Arga bangun. Dan kini, semua kebenaran akhirnya terbuka. Yang tersisa hanya satu pertanyaan. Apakah aku akan membuka lembaran baru bersama Arga? Atau memilih melangkah sendiri menuju masa depanku? Akhir yang membuat semua terharu. Tamat. 6 bulan berlalu. Hidupku berubah begitu banyak. Perusahaan tempatku bekerja berkembang pesat. Aku dipercaya memimpin beberapa proyek besar. Setiap keputusan yang kuambil selalu kuingat dengan satu prinsip yang diajarkan ayah. Hormati semua orang, bahkan sebelum kamu mengenal siapa mereka. Karena aku pernah merasakan betapa sakitnya dihakimi hanya dari penampilan. Hubunganku dengan Arga juga berubah. Kami tidak langsung kembali bersama. Kami sepakat menjalani hidup masing-masing untuk sementara waktu. Setiap minggu, Arga hanya mengirim satu pesan. Semoga harimu menyenangkan. Tidak lebih, tidak kurang. Dia tidak pernah memaksaku menjawab. Dia benar-benar menepati janjinya, memberiku ruang untuk menyembuhkan diri. Sementara itu, kasus penyalahgunaan dana perusahaan akhirnya selesai. Para pelaku mengakui semua perbuatannya. Rani juga memberikan pengakuan tertulis bahwa selama ini dia sengaja membangun citra seolah-olah memiliki hubungan istimewa dengan Arga demi mempertahankan jabatan dan pengaruhnya di kantor. Arga dinyatakan tidak terlibat dalam penyalahgunaan dana. Namun, dia tetap memilih tidak kembali ke jabatannya. Aku ingin memulai dari nol. Begitu katanya saat terakhir kami berbicara. Suatu sore, aku menerima telepon dari ayah. Nak. Iya, Yah. Hari Minggu nanti sempat. Insya Allah sempat. Ayah mau mengajakmu ke suatu tempat. Ada apa? Nanti juga tahu. Aku tersenyum. Sejak kecil, ayah memang selalu penuh kejutan. Hari Minggu pun tiba. Ayah mengajakku ke sebuah balai desa. Aku heran. Tempat itu ramai sekali. Banyak warga berkumpul. Di depan balai desa berdiri sebuah bangunan baru. Di atasnya tertulis, Rumah Belajar Harapan Desa. Aku menoleh kepada ayah. Yah. Apa ini? Ayah tersenyum. Masuklah. Begitu masuk, aku langsung terdiam. Ruangan itu dipenuhi rak buku, komputer, meja belajar, dan puluhan anak-anak desa yang sedang membaca. Di salah satu dinding terpajang sebuah papan kecil. Rumah belajar ini dipersembahkan untuk semua perempuan yang pernah diremehkan, agar mereka percaya bahwa pendidikan dan karakter adalah kekuatan terbesar dalam hidup. Air mataku langsung jatuh. Siapa yang membuat ini? Yah. Ayah hanya tersenyum. Coba lihat ke belakang. Aku menoleh. Arga berdiri di sana. Mengenakan kemeja putih sederhana. Tidak lagi memakai jas mahal. Tidak lagi membawa pengawal. Hanya membawa senyum yang tulus. Dia menghampiriku perlahan. Nadia. Iya. Aku tidak datang untuk mengajakmu kembali. Aku mengangguk pelan. Aku datang untuk menyelesaikan janjiku. Janji. Dulu aku pernah bilang, aku ingin menjadi laki-laki yang lebih baik. Aku belum sempurna. Tapi aku sedang berusaha. Dia menunjuk bangunan itu. Sebagian keuntungan dari aset yang kujual. Aku gunakan untuk membangun tempat ini. Supaya anak-anak desa tidak pernah lagi merasa rendah diri hanya karena berasal dari kampung. Aku menutup mulutku. Tangisku pecah. Aku tidak menyangka
Luka yang pernah kami alami, kini berubah menjadi manfaat bagi banyak orang. Ayah menghampiri kami. Beliau tersenyum hangat. Nak. Iya, Yah. Menurutmu, siapa orang paling kaya? Aku menggeleng sambil tersenyum. Ayah saja yang jawab. Beliau memandang anak-anak yang sedang belajar, laki-laki yang mampu memperbaiki kesalahannya, dan perempuan yang mampu memaafkan tanpa kehilangan harga dirinya. Aku memeluk ayah erat. Aku kemudian menoleh kepada Arga. Mas. Iya. Aku sudah benar-benar memaafkanmu. Air mata Arga langsung mengalir. Terima kasih. Tapi, aku tersenyum. Mulai hari ini, kita tidak perlu lagi hidup di masa lalu. Kita mulai dari hari ini. Arga mengangguk. Apa kami kembali menjadi suami istri? Biarlah itu menjadi urusan waktu. Karena bagiku, yang paling penting bukan status hubungan, melainkan perubahan yang nyata. Aku berdiri di halaman rumah belajar sambil memandang anak-anak yang berlarian dengan gembira. Aku akhirnya mengerti. Orang yang pernah menghina kita tidak perlu dibalas dengan hinaan. Cukup buktikan bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian, jabatan, atau asal daerahnya, melainkan oleh hati, akhlak, dan keberanian untuk terus menjadi lebih baik. Pesan moral. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilannya atau asal-usulnya. Kesombongan mungkin membuat kita terlihat tinggi sesaat, tetapi kerendahan hati akan membuat kita dihormati seumur hidup. Dan untuk setiap suami, jangan pernah membiarkan istrimu berjuang sendirian saat harga dirinya diinjak. Karena satu pembelaan yang tulus bisa menyelamatkan sebuah rumah tangga. Balon ucapan kalau kalian berada di posisi Nadia, apakah kalian akan memberikan kesempatan kedua kepada Arga, atau memilih melanjutkan hidup sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Jangan lupa like, komentar, bagikan, dan subscribe agar tidak ketinggalan drama keluarga Indonesia berikutnya yang penuh emosi, konflik, dan pelajaran hidup.